berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kembali lagi nih bersama kita kakak guru sekolah minggu. Nah, kita mau ibadah sekolah minggu nih. Sebelumnya kakak mau nanya, ada yang tahu nggak hari ini minggu apa? Ada yang tahu nggak? Benar, hari ini hari Minggu akhir tahun gerejawi. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh dulu ya. Tapi sebelum saat teduh, disiapkan dulu dong hati dan pikiran adik-adik untuk beribadahnya fokus kepada Tuhan. Dan juga persiapkan Alkitab dan kidung jemaatnya. Mari kita bernyanyi, mari masuk. Adik-adik, kita kembali lagi bernyanyi dari kidung jemaat nomor 3 dengan judul Kami Puji dengan Riang. Bisa dibuka bukunya. Kalau sudah dibuka, kita bernyanyi. Marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Kita akan mendengarkan titah untuk kita di hari Minggu ini yang diambil dari titah ke-9. Kita dengarkan diucapkan oleh salah satu anak sekolah minggu. Silakan berdiri. Tawad yang ke-9, jangan berdusta. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 402 dengan judul Kuperlukan Juru Selamat ayat 1 dan 2. Bahwa Tuhan
angkat tangan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang sangat baik, yang selalu mengasihi kami, selalu memberkati kami, dan mengizinkan kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah kembali pada minggu hari ini. Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan masih memberikan napas kehidupan dan kesempatan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama. Kami mau mendengarkan sebahagian daripada firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai ayat 26. Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai 26. Mari kita dengarkan teman kita membacakan firman Tuhan untuk kita hari ini. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa Ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami yang telah membacakan firman Tuhan untuk kita hari ini. Adik-adik kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapa di antara adik-adik yang pernah kehilangan barang atau kehilangan sesuatu yang sangat berharga, ataupun kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena meninggal dunia atau karena sudah berakhir hidupnya dari dunia ini. Anak-anak pasti pernah mengalami kan? Kehilangan adiknya, kehilangan kakak, kehilangan abang, kehilangan bapak, kehilangan opung guru, opung doli, kehilangan tante, kehilangan tulang, kehilangan siapapun karena dia sudah meninggal. Bagaimana perasaan? Bagaimana suasana hati? Pasti sedih dan menangis. Karena kenapa? Karena harus berpisah dari orang yang kita cintai. Menangis, sedih, dan mungkin dia bertanya, kenapa ya secepat itu orang yang kusayangi harus pergi meninggalkan kami. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan di dalam diri anak-anak kami
ketiga mengalami yang namanya kehilangan orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia kasihi karena sudah meninggal dunia. Adik-adik kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian juga firman Tuhan hari ini. Ada 3 orang bersaudara, tinggal mereka di Betania, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Dan mereka bertiga ini merupakan sahabat Tuhan Yesus, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi Tuhan mengasihi mereka, maka mereka juga mengasihi dan mencintai Tuhan dengan tetap percaya dan melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi sahabat yang 3 ini, Marta, Maria, dan Lazarus, orang-orang yang senantiasa mengasihi Tuhan, orang yang merupakan sahabat dari Tuhan. Tetapi suatu hari Lazarus sakit. Saudaranya Marta dan Maria menyampaikan kabar tersebut kepada Tuhan Yesus, memberitahukan bahwa saudaranya yang bernama Lazarus sedang sakit. Ketika mendengar hal itu, Tuhan tidak langsung menemui Lazarus. Walaupun Tuhan telah mendengar bahwa sahabatnya Lazarus sudah sakit, tapi Tuhan tidak langsung menemui Lazarus. Tetapi dia tetap tinggal di kota di mana Yesus berada selama 2 hari ketiga. Berada di kota itu selama 2 hari, akhirnya Lazarus meninggal. Tuhan sudah mendengar kabar itu, 2 hari kemudian meninggallah si Lazarus. Adik-adik yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa Tuhan membiarkan sahabatnya Lazarus itu mati? Kenapa enggak buru-buru Tuhan datang ke sana, Tuhan menyembuhkan supaya sahabatnya itu sembuh dari sakit penyakitnya? Tapi Tuhan mengizinkan Lazarus mati karena Tuhan punya sebuah rencana membangkitkan Lazarus supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi bisa saja adik-adik kami, orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu kasihi cepat meninggalkan kita, ada maksud dan tujuan Tuhan supaya kemuliaan Tuhan nyata atas setiap yang kita alami. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah 2 hari berada di kota di mana Tuhan tinggal, maka Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya menuju tempat Lazarus mati. Dan Lazarus sudah 4 hari berada di dalam kubur. Orang-orang pun sudah banyak datang menghibur Marta dan Maria, karena mereka merasa sedih, merasa kehilangan karena saudaranya satu-satunya laki-laki harus secepatnya meninggalkan mereka. Maka orang banyak datang menghibur, datang memberikan semangat supaya mereka tetap bersemangat walaupun sudah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasih.
Ketika Tuhan Yesus datang, maka berkatalah Marta. Inilah saking sayangnya dia kepada saudara. Marta berkata kepada Tuhan demikian, sekiranya Tuhan berada di sini, saudaraku tidak akan mati. Jadi artinya si Marta di sini mengharapkan kalau misalnya Tuhan ada di tempat kami ketika Lazarus sakit, pasti Lazarus atau saudaraku itu tidak akan meninggal dunia. Tetapi Tuhan menjawab dalam ayat 25 sampai ayat 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Itulah jawaban Tuhan kepada Marta atas pertanyaan, atas perkataan yang diucapkan Marta kepada Tuhan Yesus. Adik-adik kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah Yesus sampai dikubur Lazarus, Tuhan menyuruh beberapa orang untuk menggulingkan batu kubur Lazarus. Lalu berkatalah Marta kepada Tuhan, Tuhan, dia sudah berbau sebab sudah 4 hari dia mati. Tapi Tuhan berkata, bila engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ketika batu kubur itu dibuka, Tuhan Yesus berdoalah. Tuhan berdoa menyuruh Lazarus keluar dengan suara keras. Lazarus, mari keluarlah. Itulah dalam doanya Tuhan Yesus dengan lantang menyatakan supaya Lazarus keluar dari kubur tersebut. Adik-adik kami yang terkasih, apa yang terjadi ketika Tuhan mengatakan berbuat demikian? Lazarus yang sudah mati itu datang keluar. Tangan dan kakinya masih terikat dengan kain kafan. Wajahnya pun masih ditutupi dengan kain peluh. Jadi semua badannya ini masih tertutup dengan kain kafan, wajahnya juga masih tertutup dengan kain peluh. Lalu Tuhan berkata, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Orang-orang banyak yang hadir di situ melihat mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang mau Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan hari ini? Yang pertama, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Kalau Dia tidak juga menolong, Dia pasti memiliki rencana yang indah untuk kita. Jadi tidak pernah Tuhan terlambat untuk menolong, ya. Adik-adik kami, ketika kamu memiliki pergumulan, ketika kamu merasa kehilangan, Tuhan tidak terlambat untuk
menolong. Ada maksud Tuhan di balik setiap apa yang kita alami. Percayalah, Tuhan itu Tuhan yang sangat baik, sahabat semua orang yang percaya, yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu, orang tuanya, semua kita menjadi sahabat Tuhan Yesus yang baik, yang memperhatikan dan yang memberikan apa yang menjadi pergumulan, dan Tuhan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Jadi nggak ada Tuhan pernah terlambat untuk menolong. Walaupun mungkin saat ini belum ada maksud Tuhan yang baik. Adik-adik kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kedua yang mau Tuhan katakan lewat firman Tuhan hari ini, seperti Tuhan Yesus menangis bersama Marta dan Maria ketika mereka berduka, begitu juga ia mengerti perasaan kita saat kita sedih, saat kita kehilangan, saat kita berbeban berat, saat kita di dalam pergumulan. Dia, Tuhan, sanggup melakukan perkara yang sangat besar. Jadi di dalam kesedihanmu, Tuhan juga ikut bersedih sebentar. Tuhan mengerti perasaanmu, dan Tuhan mampu melakukan perkara yang sangat besar. Oleh karena itu, adik-adik kami sekolah minggu, jangan jemu-jemu ya untuk senantiasa setia beribadah kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk bernyanyi kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan perkara yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang mau Tuhan katakan lewat firman Tuhan hari ini, orang percaya seperti kita ini ketika sudah mati nanti akan dibangkitkan dan dibawa di mana Tuhan Yesus tinggal. Jadi apa yang menjadi penghiburan bagi kita adik-adik kami yang pernah kehilangan adik yang dia sayangi, abang yang dia cintai, orang tua yang dia cintai, ingatlah bahwa Tuhan membangkitkan orang-orang yang kita kasihi tinggal bersama dengan Tuhan. Inilah penghiburan kita, karena memang minggu ini adalah minggu akhir tahun dan juga minggu untuk menghitung orang-orang yang telah meninggal dunia selama sepanjang satu tahun. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini, adik-adik kami tetaplah menjadi sahabat Tuhan Yesus, sobat yang baik, yang senantiasa memperhatikan, menolong, dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Tuhan punya rencana yang baik atas kehidupan kami, dan Tuhan mampu melakukan mukjizat dan perkara yang sangat besar dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan boleh mempercayai anak-anak kami menjadi anak-anak yang senantiasa setia mempercayai Tuhan dalam kehidupannya, yang mampu menolong, mampu memberikan kekuatan ketika mereka mengalami kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Dan Tuhan akan menempatkan orang-orang yang kami kasihi di tempat Tuhan berada. Tuhan, biarlah anak-anak kami Tuhan menjadi sahabat yang baik, sahabat Tuhan, dan kami juga menjadikan Tuhan menjadi sahabat kami,
supaya kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak kami sekolah minggu Bapak, dimanapun mereka hari ini berada. Ketika mereka melaksanakan ibadah, bela sukacita itu penuh di antara mereka Tuhan, lewat semangat dan kesehatan yang dari Tuhan. Berkati pertumbuhan mereka Bapak, berkati pendidikan mereka. Dalam mereka Tuhan boleh mengikuti pendidikan walaupun mungkin melalui aplikasi. Kami percaya Tuhan beserta dengan mereka. Berkati orang tua mereka Bapak, dalam setiap pekerjaan manapun pekerjaan sesuai dengan kehendak. Bila Tuhan memberkati sehingga yang terbaik boleh diberikan kepada anak-anak kami. Tuhan, kami juga Tuhan berdoa untuk persiapan kami perayaan Natal anak-anak sekolah. Kami percaya Bapa, segala persiapan yang kami lakukan bersama dengan Tuhan kami boleh persiapkan dengan baik, sehingga walaupun di masa corona ini kami senantiasa masih bisa menikmati sukacita untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami, hanya di dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 dengan judul Kita Harus Membawa Berita. Kita nyanyi ayat 1 dan 2 ya. Syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.